Maybe, I don't know. Hai guys, balik lagi bersama MFK Movie. Kali ini MFK mau ngebahas film yang bercerita tentang seorang yang terjebak dalam aplikasi kencan online. Dirinya tergoda oleh cantiknya wanita dalam aplikasi tersebut. Dan ternyata wanita tersebut bukanlah manusia melainkan jelmaan iblis. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Mending tonton saja alur filmnya. Dan seperti biasa, jika kalian suka videonya silahkan like and subscribe agar gak ketinggalan alur film lainnya dari MFK Movie. Jeannie, I can't imagine what they're gonna say about me. Kisah diawali dengan seorang bernama Chris. Diceritakan Chris sedang mengalami masalah pernikahannya yang sudah bercerai. Kini ia dan istrinya bernama Sharon sudah pisah ranjang cukup lama. Kini ia tinggal sendiri dan Sharon menitipkan anaknya yang masih bayi kepada Chris. Atas masalah itu, ia melampiaskan masalahnya dengan mencoba mencari hiburan di aplikasi kencan online ide dari sahabatnya bernama Eddie. Terlihat Eddie mengarahkan Chris tutorial memakai aplikasi tersebut. Strong! We gotta hit that window where we can pretend you're at least one of those. Shut up! Wow! Namun Chris yang masih ragu sengaja menutup video call-nya Eddie. Tak lama Sharon menghubungi Chris karena khawatir kabar tentang anaknya. Dan Chris meyakinkan bahwa anaknya baik-baik saja. Terlihat mereka masih saling mencintai. The feed? Yeah. No, it's funny. Well, we're fine. Okay. I'm fine. Good. How's the party? Tak lama Chris mendapati akun wanita kencan yang tertarik padanya. Dan itu teman lamanya. Namun Chris yang malu malah menolaknya secara halus. Tak lama ada satu akun wanita yang mengalihkan perhatian Chris bernama Adra. Chris yang penasaran melihat foto-fotonya. Tak lama keduanya cocok. Adra pun tiba-tiba menyapa Chris. Obrolan pun berlangsung di antara mereka. Adra mengaku dirinya dalam masa pemulihan dan mengaku terjebak dan meminta mengobrol lewat video. Chris pun sedikit berhati-hati takutnya penipuan dan ia pun menanyakan kepada Eddie. Tak lama Chris memberanikan diri membuka obrolan lewat video. Awalnya Chris masih meragukan kebenaran Adra. Ia bilang jujur kalau takut bahwa ini adalah penipuan. Namun Adra meyakinkannya setelah beberapa pertanyaan dari Chris dijawab cukup membuat Chris nyaman dan tertarik. Di samping itu, Adra mengakui dirinya sedang tak bisa bicara lantang dan hanya bercakap lewat pesan. Tak lama Adra menawari Chris untuk bertemu dan membagikan lokasinya. Chris pun sempat kaget dan meminta waktu untuk berpikir. Ia pun meminta pendapat kepada Eddie. Namun Eddie mengaku ia juga sempat berinteraksi dengan Adra 1 hari yang lalu dan bilang bahwa itu adalah penipuan. Namun ia tak menjelaskan secara tegas karena dirinya sedang mabuk. Now I know she's full of shit because I'm way cuter. She didn't message me. Watch Mikey? Oh, man, I can't. What? I Chris pun menutup sambungan teleponnya. Tak lama kejadian aneh muncul. Tiba-tiba foto jatuh sendiri dan lampu mati. Chris pun mengeceknya. Merasa tak ada yang aneh, ia pun membuat susu untuk anaknya dan iseng memposting foto anaknya di Instagram. Namun kejadian aneh datang kembali. Tiba-tiba Adra muncul dan menguntit medsosnya Chris. Sampai-sampai ia tahu istrinya. Chris pun memintanya untuk berhenti. Namun Adra malah mengirim video panasnya kepada Chris
dan membuat Chris tergoda. Hal itu membuatnya hilang kendali sampai berbuat konyol. Untungnya ia tersadar setelah ibunya menelpon. Apesnya, kelakuan konyol Chris terekam di CCTV kamarnya yang membuat semua orang yang dikenal menontonnya. Hal tersebut membuat Sharon menegur Chris dan pertengkaran mereka pun terjadi. Okay, she is your friend and my best friend's ex. That my mom made, and I'm not gonna make the same There it is. mistake. God, everything is... No, don't... Beberapa saat kemudian, Eddie menelpon Chris dan membicarakan kejadian tadi. Eddie pun menyarankan untuk meminta maaf kepada Sharon. Tak lama Chris menelpon Sharon untuk meminta maaf dan berniat baikan padanya. Sharon pun menampaknya masih mengharapkan Chris. Namun kejadian aneh datang lagi. Tiba-tiba Chris melihat wajah Sharon yang nampak tua di layar HP. Dan Sharon kembali marah di saat Chris mengira itu filter, padahal Sharon tak memakainya sama sekali. No, you look lovely, honey. Can't wait. Tak lama Chris tiba-tiba dihubungi oleh seorang pria bernama Dr. Zephyr. Di saat Adra mulai mengirim pesan padanya lagi. Chris merasa bingung yang tiba-tiba disarankan Dr. Zephyr untuk menjauhi Adra dan tahu sedang berinteraksi dengannya. Namun Chris malah mengira Dr. Zephyr ini pria bermasalah dan menduga penyebab Adra terluka setelah membaca berita tentang Dr. Zephyr. Ia pun langsung menutup teleponnya. Okay, I'm calling the cops. If you get anywhere... Your woman, she was never my student. Kemudian Adra kembali mengirim pesan kepada Chris bahwa ia sangat takut kalau ada seseorang yang akan datang padanya yang diduga Dr. Zephyr. Namun semua itu salah, karena yang akan datang itu adalah Eddie. Karena Eddie telah meretas akun Chris dan mengaku pada Chris saat menelpon dengannya. Chris pun marah dan meminta Eddie untuk tak datang ke tempat Adra. Fuck you, man, alright? If our friendship means anything to you, you will turn around. Beberapa saat kemudian, Chris dan Adra pun kembali berkomunikasi setelah Chris melihat kiriman video Dr. Zephyr yang mengerikan. Kini Adra semakin liar dan menggoda Chris. Ia meminta Chris untuk menuruti arahan Adra dengan memejamkan matanya dan menuntunnya ke kamar. Good, baby. Follow me. Setelahnya nafsu Chris makin tak terbendung melihat kecantikan Adra. Akhirnya mereka pun melakukan cocok tanam bersama. Namun setelahnya, ketika Chris membuka mata, ia mendapati dirinya sendiri terkurung di kamar Adra. Kini Chris merasa bingung dan panik lantaran dirinya benar-benar terkurung. Ia berusaha mencari jalan keluar, namun usahanya tak berarti apa-apa. Tak lama suara telepon terdengar. Ternyata itu adalah Dr. Zephyr. Ternyata ia sudah tahu masalah yang dialami Chris. Dr. Zephyr mencoba menolongnya dan menjelaskan bahwa semua itu ulahnya Adra. Stay with me, okay? Now, let me ask you, Online. well, before you said you saw part of its face. Chris terkena manipulasi pikiran dan masuk ke dalam alam pikiran Adra. Dan sementara tubuhnya terpaku, tak lama sebuah pandangan Chris muncul, namun hilang kembali. Chris pun diarahkan Dr. Zephyr untuk fokus. Kini terlihat sebuah permainan pikiran yang terjadi. Perlahan Chris bisa mengatasinya berkat bantuan Dr. Zephyr. Tak lama pandangan Chris muncul kembali dan mendapati Eddie menelponnya. Ternyata Eddie akan pergi ke tempat Arda. No. What? Hal itu membuat Chris ingin mencegah Eddie. Namun sayang, Eddie tetap bersikeras tetap pergi ke sana. Kini Eddie telah masuk perangkap Adra.
Eddie yang sudah terhipnotis masuk ke dalam dan bertemu Adra. Eddie yang sudah hilang akal sehat, ia nampak tak terpengaruh dengan tampilan Adra yang sebenarnya, hingga mereka pun bercocok tanam. Namun sialnya Eddie harus tewas karena ulah Adra yang menganggap Eddie pilihan yang gagal. Chris pun melihatnya dan histeris karena kehilangan sahabatnya. Tak lama Chris nampaknya sudah putus asa, tak tahu harus berbuat apa. Kemudian Dr. Zephyr bilang dirinya sudah sampai di rumahnya. Ketika Dr. Zephyr masuk dan menemui Chris, ia mengatakan bahwa sudah terlambat untuk menolong Chris karena Adra sudah menguasai tubuhnya. Dr. Zephyr pun terpaksa akan membunuh Chris. Namun tiba-tiba Sharon datang dan Chris pun selamat. Sharon yang belum tahu apa-apa mengira Chris terkena stroke lantaran tubuhnya tak bergerak sama sekali. Dan di saat Sharon menelpon ambulan, ia melihat Dr. Zephyr sedang bersembunyi. Tak lama Dr. Zephyr keluar dan mengancam Sharon untuk diam. Kekacauan pun terjadi. Sharon yang tak mengerti apa-apa memohon untuk tidak menyakiti Chris. Namun di saat yang sama, Adra yang telah mendapati kendali di tubuh Chris keluar dan menampakkan dirinya di hadapan Dr. Zephyr. You could be so great, honey. Adra yang memiliki kekuatan manipulasi berhasil mengalihkan perhatian Dr. Zephyr setelah jiwa Chris kembali. Sharon yang ikut membantu berhasil mengambil pistol dan langsung mengarahkan ke Dr. Zephyr. Tak lama Sharon pun menembakkan ke bahu Dr. Zephyr dan membuat niatnya berubah dan pergi. Hey, don't move! Don't move! Akhirnya Sharon dan Chris pun kembali bersama, namun kutukan Adra masih melekat di dalam tubuh Chris. Keesokan paginya, suasana terlihat tenang dan mereka kembali bersama. Tak lama Chris yang terbangun dan tiba-tiba Adra muncul dalam pikirannya. Dan ketika Sharon mencari Chris, tiba-tiba dikagetkan sosok Chris yang berbeda. Mereka pun terlihat melakukan cocok tanam. Namun jelas tubuh Chris yang sudah terinfeksi Adra memiliki tujuan untuk berkembang biak. Chris pun sempat melawan dalam pikirannya dan mencoba melukai Adra, namun dirinya juga yang terluka. Sharon pun kaget dan tiba-tiba Dr. Zephyr datang dan memukul Chris dari belakang. What did you do? Beberapa waktu kemudian, suasana terlihat kembali normal. Chris pun masih hidup namun kondisinya tak bisa apa-apa layaknya patung. Dan ketika Sharon, mertuanya, dan istrinya Eddie berkumpul, Sharon memberitakan bahwa dirinya hamil dan juga saat bersamaan, istrinya Eddie pun hamil juga berkat donor sperma dari Chris. I'm pregnant. This is wonderful. Hal itu menunjukkan bahwa anak mereka adalah hasil dari campur tangan Adra yang berhasil menanamkan benih. Sementara kabar dari Dr. Zephyr pun belum diketahui. Dan itulah akhir dari alur cerita film kali ini. Jadi bisa disimpulkan kisah tadi bahwa Adra berhasil melakukan misinya, dan sementara Chris harus menerima nasib yang tragis. Oke lah, mungkin segitu dulu dari MFK Movie, dan sampai jumpa kembali di alur film lainnya.